Buat kalian yang masih menganggap perawat boleh bekerja di anestesi, simak video berikut. Baik, pertanyaan untuk Pak Redi ini ada Syahrudin, penata anestesi. Bagaimana MDP menyikapi terkait maraknya perawat yang bekerja di lingkungan pelayanan anestesi? Mengingat KMK tentang Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan secara jelas menyatakan bahwa area kompetensi perawat adalah area medical bedah, rawat inap, ICU, HCCU, ICCU, area maternitas, area anak, area jiwa, dan area komunitas. Sementara area pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi merupakan areanya penata anestesi. Mungkin dua pertanyaan tersebut dulu, nggih, Pak Redi. Silahkan, Pak Redi. Ya. Baik, masih Mbak Yani. Saya jawab pertanyaan yang paling belakang dulu soal tadi area kompetensi. Jadi memang Bapak Ibu dalam konteks hukum kan sudah jelas apa saja menjadi area kompetensi masing-masing dari nakes atau namet. Itu jelas tuh sudah ada keputusan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan mengenai kaitan dengan praktik profesion masing-masing nakes itu sudah jelas, dokter umum apa, perawat apa, bidan apa, yang kemudian secara hukum itu mengikat. Dan ketika kemudian keluar dari area kompetensi yang sudah diatur, maka tadi itu pelanggaran nomor 1 paling tinggi itu, karena dia tidak kompeten tapi melakukan asuhan medis atau praktik profesion tidak sesuai kompetensinya, maka itu pelanggaran berat. Jadi kalau itu terjadi dan itu diadukan oleh masyarakat ya, atau oleh pasien atau keluarga pasien karena dirugikan, ya tentu MDP akan mudah tuh, kita tinggal baca saja tuh Permenkes atau keputusan Menteri Kesehatan tentang kompetensi dari profesi itu. Nah, ketika itu terbukti dia tidak sesuai dengan area kompetensinya, maka ya tentu dianggap melanggar dan itu akan dikenai sanksi oleh Majelis Disiplin Profesi. Jadi clear. Jadi Bapak Ibu yang memang jelas profesinya apa ya harus taat asas. Kompetensi kita itu apa dan jelas secara hukum apa yang bisa kita lakukan, maka lakukan itu saja. Tidak boleh nyebrang, tidak boleh di luar batas kompetensinya. Karena kalau itu di luar batas kompetensinya, ya syukur-syukur hari ini nggak ada yang mengadukan terhadap praktik tadi itu. Kalau ada yang mengadukan atau kalau ada yang melaporkan ke polisi, selesai. Itu bahaya. Jadi mengancam kelangsungan profesinya, mengancam kelangsungan karirnya, mengancam kelangsungan dirinya sendiri. Karena ya tentu ketika sudah dikenai sanksi oleh MDP itu rekam jejaknya sudah merah itu, karena itu kerikot putusan MDP itu kerikot di Satu Sehat dan itu bisa diakses oleh siapapun. Itu yang pertama. Mbak Yeni, tanggapan dari saya. Terima kasih Mbak Yeni. Meledak. Ingat kata Pak Menkes, Aegroti salus lex suprema.